Nah, pada kesempatan malam ini saya akan sedikit membahas yaitu tentang kesalahan-kesalahan dalam melombakan murai batu ya. Yaitu kesalahan di mana murai batu tersebut saat kondisi dorong ekor atau kondisi baru beres dorong ekor sudah dilombakan dan akibatnya akan fatal ya menurut saya pribadi gitu ya. Halo Sobat Kicomania, dimanapun Anda berada, ketemu lagi di channel saya Jejen Mulyanatea. Nah, pada kesempatan malam ini saya akan sedikit memberikan tip atau membahas tentang kesalahan dalam melombakan murai batu kondisi dorong ekor atau baru rapi mabung ya, baru rapi dorong. Sebelum kita lanjut, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, izin dan sekeluarga apabila mana ada salah-salah kata, perbuatan atau tingkah yang tidak menyenangkan. Nah, pada kesempatan malam ini saya akan sedikit membahas atau memberikan tips buat teman-teman yang mungkin belum paham atau belum tahu ya, ini versi saya, yaitu kesalahan melombakan burung murai batu pasca rapih dorong ekor atau kondisi masih dorong ya. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit berdasarkan pengalaman, dan kebetulan ada yang sharing dari grup-grup murai batu ya. Kenapa katanya, Om, murai batu saya baru kelar mabung 2 atau 3 kali digantang atau di track, kok burungnya mabung lagi, ekor jagonya atau ekor gading yang panjangnya copot lagi nih. Sini saya akan sedikit jelaskan ya, atau berbagi pengalaman, yaitu tentang merawat murai batu pasca mabung dan kesalahan-kesalahan melombakan burung itu dalam kondisi dorong atau ekor belum kering. Jadi gini ya, yang biasa saya terapkan, ini berdasarkan pengalaman sekali lagi ya, ini hanya versi saya pribadi. Murai batu kondisi dorong itu keadaannya burung belum fit, atau katakanlah burung masih basah belum kering, perlu perawatan dulu yang ekstra gitu ya. Katakanlah burung itu harus benar-benar ekornya atau bulunya kondisi kering. Jadi perawatannya itu kita harus perlu penjemuran dulu, pengembunan dulu. Jadi dari segi settingannya dulu juga kita harus konsisten dan benar-benar paham, kenalin karakter burung itu sendiri. Dan harus kita tahu, harus kita lihat dan kita perhatikan ini burung ini kondisi udah siap apa belum. Menurut saya pribadi, murai batu yang kondisinya itu udah siap dilombakan atau katakanlah udah kering, itu nggak jauh gitu ya. Itu jaraknya dari ekornya mentok kalau saya 3 bulan. 3 bulan baru aman ya untuk dilombakan. Jadi kondisi dorong ekor itu mentoknya 3 bulan, pengeringannya 3 bulan. Adapun yang 5 bulan ya udah sah-sah aja, boleh-boleh saja ya. Itu udah aman. Tujuannya kenapa? Jika melombakan murai batu itu kondisi dokor atau baru selesai dokor, ekornya pun belum kering, belum kena penjemuran, emang ya kita gatel melihat burung itu gacor atau melihat burung itu udah enak, pasti kita nggak sabar untuk buru-buru melombakan ya. Tapi di samping itu kita tidak akan tahu, kita tidak akan pernah tahu akibat yang bakal kita hadapin untuk kedepannya, masalah-masalah yang bakalan timbul. Ini udah saya praktekkan ya sebelumnya dulu ketika saya belum tahu, sering bahkan dulu seperti itu, dan hasilnya benar-benar mengecewakan, bahkan mungkin menyesal gitu ya. Ketika dilombakan burung ini, kalau emang belum waktunya, masalah yang akan kita hadapin ke depannya, entah burung itu bisa mabung lagi atau copot ekornya lagi. Adapun yang tidak mabung lagi tapi burung ini susah untuk disetting ya, burung ini menjadi cenderung galak atau menjadi cenderung tidak berdurasi gitu. Bahkan burung ini bisa sampai turun ke dasar karena kondisinya burung ini benar-benar belum fit. Burung ini kondisinya benar belum siap. Good job. Jadi untuk merawat burung murai batu pasca mabung itu ya, untuk dilombakan perlu kesabaran yang ekstra, harus kita tunggu dulu. Artinya begini loh, bertahap gitu, ada tahapan-tahapannya.
Pertama, sehabis beres mabung itu atau sehabis dokor itu kita mulai penjemuran bertahap dengan pengembunan yang bertahap dan konsisten. Pengumbaran tujuannya apa? Untuk mengembalikan stamina burung itu sendiri ya. Dari segi settingan ekstra pudingnya, hariannya gitu, kita harus benar-benar tepat, harus benar-benar jeli. Tujuannya kenapa kok harus 6 bulan? Di sini saya jelaskan, kalau emang murai batu itu sudah waktunya, sudah siap, insya Allah kita pun akan menikmatin hasilnya puas gitu, akan kelihatan karena usaha dan kesabaran itu tak akan mengkhianatin hasil gitu loh. Bungkus. Supaya tujuannya apa? Kenapa harus burung ini sampai nunggu 6 bulan? Apa tidak kelamaan? Emang kalau menurut kita pribadi, memang menurut saya pribadi, karena saya belajar juga dari orang-orang yang udah berpengalaman, orang yang sudah malang melintang di dunia perkicauan gitu ya. Dan itu saya buktikan ternyata benar, tidak ada salahnya omongannya. Ternyata kalau emang kita merawat murai batu itu benar-benar pas sampai waktunya bahkan lebih, kita jeli dalam merawat murai batu itu sendiri, kita bisa menikmatinya tuh lama, bahkan bisa sampai 1 tahun bisa. Itu khususnya di murai batu Raja Begal saya ya, itu sampai 1 tahun baru mabung lagi, sampai udah puas saya. Artian gini bukannya puas kenapa-napa gitu ya, artian saya udah bosan ngegantangin burung ini, nggak mabung-mabung. Dah, sombong amat. Tapi kalau emang kita melombakan murai batu itu masih kondisinya ekor atau bulunya basah, ya gitu deh, saya sih nggak mau ngebahas gitu gini ya. Tetapi bakal timbul permasalahan-permasalahan yang bakal kita hadapin, yaitu akan memusingkan diri kita sendiri. Contohnya burung itu menjadi galak, burung ini disetting dengan settingan yang sama kok jadi berbeda, menjadi nakal. Bahkan burung ini tadinya tidak turun pun bisa menjadi turun. Di sini saya nanti di akhir akan memberikan sedikit buktinya ya, dari kan kemarin-kemarin udah saya bikin, yaitu video tentang dari rawatan dorong sampai rawatan hariannya setelah dokor supaya gacor dan mengembalikan stamina burung itu, serta fighternya sampai fit, sampai waktunya untuk digantang. Nah sekarang udah saya gantangin per hari tadi ya, di hari tadi itu hari Jumat udah saya gantangin, alhamdulillah langsung on masuk kedua. Burung ini jujur aja yang namanya murai batu karisma udah 6 bulan 5 hari, dari mulai dorong ekor sampai kering baru saya bisa lobakan 6 bulan 5 hari, dan alhamdulillahnya langsung tampil enak, tampil pokoknya mantep deh. Sombong amat. Nggak macem-macem, nggak nakal gitu ya. Karena itu di situ kembali lagi kita harus sabar ya, dengan perhatikan gitu kan ya, gerak geriknya, apa burung kita ini udah siap atau tidak. Ya kita tahan dulu, sabar itu gak bakal ngianatin akhir, insya Allah ya. Namanya kesabaran itu gak bakal ngianatin akhir. Di sini kita bermainnya murai batu itu bermain sabar dulu sama konsisten deh, gitu aja dulu. Kalaupun emang nggak sabar ya, kita gatel pengen buru-buru ke lapangan, ya silahkan aja, sah-sah aja ya. Ini kan dari saya hanya sedikit memberikan tips atau referensi aja buat kalian semua ya, karena yang namanya ilmu itu nggak bakal berat dibawa ya. Yang lebih bermanfaat lagi kita amalkan gitu kan, syukur-syukur bermanfaat buat orang lain. Nah kita berusaha, kita tunggu dulu ya, sehabis mabung itu tes dorong sampai lomba itu perlu kesabaran ya. Perhatikan, biasanya kalau ekor-ekor 19-21 itu 3 bulan sudah mentok, 2 bulan setengah juga udah mentok ya. Lanjut kita mulai penjemuran bertahap, pengembunan itu wajib harus rutin. Pengumbaran, bila ada yang ada umbaran silahkan diumbar, kalaupun yang tidak nggak jadi masalah. Hanya yang terpenting yaitu dijemur ya, harus dijemur, harus kena jemur. Untuk mandinya disesuaikan, untuk setelan ekstra puding disesuaikan. Nah di sini saya akan memberikan sedikit bocoran untuk murai batu karisma sendiri ya, yang saya tadi gantangkan dari yang videonya kemarin saya buat. Itu hariannya saya menggunakan 3 kali 21 ekor jangkrik ya, di pagi 7, siang 7, sore 7. Ketika H-1 saya ngebomnya itu 10-10-10 yaitu 30. Buat Hongkongnya 5 di pagi dan 5 di sore. Untuk hari H
kembali kita laparkan lagi, yaitu cukup 7 ekor jangkrik di lapangan. Udah sampai lapangan kita kasih gotong sebanyak 5 ekor, udah cukup sampai di jantan ya. Itu pun saya cuma satu season mencoba aja, dan alhamdulillah langsung enak burungnya. Nanti dilihat aja di videonya. Ini mah hanya referensi aja ya, hanya mungkin untuk motivasi kalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi jangan dilakukan kesalahan-kesalahan dalam merawat murai batu ini ya, melombakan murai batu ini ya. Karena kita nggak sabar, karena kita terburu-buru pengen gantang, melihat burung kita gacor, melihat burung kita bongkar isian di rumah. Nah, bahkan burung itu mungkin lagi dorong ekor atau belum full ya, belum mentok, kita udah buru-buru melombakan karena ya itu kita terburu-buru kan, kita nafsu. Jangan deh, menurut saya pribadi gitu, jangan diulangin kesalahan-kesalahan itu, karena yang akan menanggung resikonya itu yang enak atau tidaknya itu kita sendiri gitu. Jangan membuat pusing kita sendiri. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Dengan keadaan burung itu jadi nakal, jadi tidak enak, kita burungnya jadi jelek gini segala macam, padahal itu kesalahannya ada di diri kita sendiri. Pada dasarnya burung itu bagus, sebelumnya sering juara, bahkan burung ini mungkin udah dikenalin orang, kok esensinya makin menurun. Itu kuncinya adanya di kita sendiri loh, bukannya di burung itu sendiri gitu loh. Wow. Jadi yang perlu kita perhatikan yaitu konsisten dan kesabaran gitu. Ada saat-saatnya untuk melombakan murai batu ini. Tunggu deh saatnya yang tepat. Artian begini, saat yang tepat itu, kalau merasa kita burung itu sudah waktunya, dari pengembunan udah oke, penjemuran dari segi ekstra puding, pada intinya udah enak dah, kita udah mengenalin karakternya, burung ini udah siap. Artian siap ini, burung ini udah serba respon gitu, responnya tinggi, dan bahkan mendengar suara apapun burung ini cepat langsung menanggapi dan menekan. Mungkin itu baru bisa kita lombakan, yaitu dengan artian selama 6 bulan, kalau saya paling pun cepat 5 bulan deh, 5 bulan itu udah aman dah ya, udah bisa aja gitu. Kalau saya sih enggak, tetap 6 bulan ya, bahkan lebih bisa, enggak terlalu terburu-buru, karena yang sudah resikonya seperti itu patah. Kalau nggak mabung lagi, ya jujur aja, burung itu bakal mengalami dan nemuin gejala-gejala yaitu yang tidak kita inginkan gitu ya. Permasalahan itu bakal muncul, seperti yang katakan yang namanya bisa cabut ekor, bisa burung ini jadi burung ini kerjanya jadi tidak berdurasi, burung ini hanya kerja sesekali, bahkan mungkin burung ini jadi cenderung galak, ngelowo atau sampai turun, bisa kalau tidak mabung lagi. Tapi usahakan ya, kalau emang kita melombakannya sudah tepat pada waktunya, bulunya sudah kering, insya Allah sih untuk di kedepannya juga aman gitu. Untuk jangka pemakaiannya juga kita awet dan lama. Kalau emang kita tidak jorok juga ya, melombakan itu bisa seminggu sekali, 2 kali, jangan kita ayo berturut-turut tiap hari gitu ya. Yang ada ya pingsan bisa tuh burung gitu ya, rusak, hancur deh kalau menurut saya. Nah itu mungkin ya, itu aja ya pengalaman yang saya bisa berikan mungkin, atau tips-tips yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk kurang lebihnya, bukannya saya niat mengguruin ataupun gimana-gimana. Ini hanya sedikit berbagi aja ya. Mudah-mudahan kalian juga sukses semuanya dalam mencetak. Mungkin kan saya juga di sini bukan siapa-siapa, sama-sama pemula. Dan emang ini juga buat yang belum paham atau emang belum mengerti. Kita yuk belajar bareng-bareng gitu di video saya ini. Insya Allah saya juga akan menjawab semua pertanyaan kalian jika emang saya sudah mengalaminya berdasarkan pengalaman. Tapi mohon maaf kalau emang pertanyaan itu yang belum saya alamin atau yang belum saya praktekin, saya tidak bisa menjawab atau bisa membikinkan video tanpa sepengetahuan saya sendiri. Nggak mau ya kalau berbohong seperti itu, saya mau real apa adanya. Saya hanya ingin memberikan contoh-contoh yang baik aja, bukan artian saya di sini jago, hebat, enggak. Jangan salah ya, jangan punya pikiran ke situ. Tulus saya real, ini ikhlas berbagi gitu ya, tidak berharap apapun. Hanya saya ingin menambah banyak teman, banyak persaudaraan, dan ilmu ini bermanfaat buat kalian semua. Mungkin itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu lagi bersama saya di tips yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, ya.